Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulih wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. افتح علينا افتح العارفين افتح علينا افتح العارفين افتح علينا افتح العارفين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فسدد لساني واهدي قلبي بهدي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا اهل الدرب دستوركم يا اهل النوبة دستوركم يا اهل الحل دستوركم يا اهل العقل دستوركم يا اهل الظاهر دستوركم يا اهل الباطن. إله الورى سهل على كل من قرى تصانيف هداد العلا ما تعسر واصلح له كل الشؤون وجد له بعافية كبرى وأحسن له القراء وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وانعش إذا ما تعثر وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بسرية الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الفاتحة إلى حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ولو يصل من شارق الأرض يوم الفاتحة لا يمسنا مهاجر الله من المسلسل بقي مقدمة الرحمن الرحمن جبري من قديم من صالح ما شاء الله سمع البهرون جميع ما شهد الله قال جميع آبائنا وأمهاتنا خصوصا محمد بن عبد الله الهندي أحمد وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة روي هؤلاء ببرازخهم روحا ذو التمتع بقربك تعارف بك وقت جميع هواجع الدنيا والآخرة بأموال مدرتهم وينفعنا بأن تيسر جميع من تبلغ مقاسنا من هذه الدنيا والآخرة وتعالى في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة شان فتبي سيرة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيه baca Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Al-Mukatabat ila qawlihi mukatabatun ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Alhamdulillahilladzi akhbara an nafsihi annahu inda dhanni 'abdi bih wa annahu ma'ahu idza dzakarahu wa annahu yujibu da'wata da'i idza da'ah wa annahu subhanahu la yaqta'u amala man amalah wa la yakhibu raja'an man rajah wa kam qarraba ba'id wa man qarraba ba'idan wa jama'a badidan wa adda ghaiban wa awa hariban sadaqa fi rujuhi ilaihi wal tajah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi wa sallim katsiran amma ba'd. Naam, خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Mukatabatun ukhra wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah faqad hudiya maka dia diberi petunjuk ila siratim mustaqim ke jalan yang benar. Al-i'tisam billah, al-i'tisam bidinillah. Berpegang teguh dengan agama Allah. Dinullah, agama Allah, itu arahan isinya. Bimbingan, wawasan.
Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada itu semua, arti dari din Allah, maka faqaduhu dia, maka dia telah diberi petunjuk. Jadi anugerah dari Allah. Sehingga tanda bahwa hamba mendapatkan anugerah dari Allah, pemberian yang berbentuk apa? At-ta'yid, pembelaan, bantuan, pengukuhan dari Allah, isbat, kuat, kokoh pendiriannya. Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah atau kepada agama Allah, istiqamah ala dzalik, dia konsekuen dan konsisten atas apa yang ia lakukan, maka tandanya hamba itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Kemudian yang ketiga, maka dia akan terarah ila siratin mustaqim. La yadurruhum man awahum idza tadai. La yadurrukum, ya, man awakum yadaitum. Tidak akan memberikan bahaya kepada kalian orang-orang yang maunya menghambat, ya, mengganggu, bila kamu ada pada hidayah Allah. Dan hendaknya berhati-hati orang yang ada pada hidayah Allah, karena dia sebenarnya langsung berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Bila ada orang di dalam menjalankan agama, ya, baik, ikhlas, istiqamah, ingat mereka bisa menjadi orang baik, menjadi orang ikhlas, menjadi orang istiqamah, tidaklah ada pada apa yang ia lakukan kalau tidak ada ta'yid dari Allah, pengukuhan dari Allah. Dan hendaknya layak untuk selalu bersyukur kepada Allah bila hamba ada pada gambaran itu, ala tilkas surah. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad memulai risalahnya dengan ayat ini. Alhamdulilladzi akhbara an nafsihi annahu inda dhanni abdihi bihi. Segala puji bagi Allah yang mana Allah memberitahu tentang dirinya, yang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tergantung hambanya, dugaan, keyakinan hambanya kepada dia. Ini termasuk anugerah yang besar, kita hati pikiran hamba punya keterikatan dengan Allah, punya keyakinan dengan Allah. Yang bila punya keyakinan kepada Allah, wa annahu ma'ahu idza dzakarah. Ya, untuk realisasinya dari Allah itu. Wa annahu, sesungguhnya Allah ma'ahu, bersama dia. Idza dzakarahu, bila ia menyebutnya. Jadi sebelum menyebut harus dihadirkan hatinya. Sebelum menghadap harus dihadirkan hatinya. Saya akan menyebut siapa, saya akan menghadap siapa. Bila betul-betul dalam bertawajuhnya mengarahkan pikiran dan hatinya, maka dari Allah kepada kita, kepada hamba, wa annahu ma'ahu idza dzakarahu.
Wa annahu yujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sebab akibat. Ini sistem sebab akibat. Yang bila Allah selalu ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hembusan nafasnya, dalam semua gerak-geriknya ada Allah Muhammad, tak pernah kehilangan Allah, maka annahu yujibu da'watad da'i idza da'a. Allah akan mengijabahi doanya hamba yang berdoa. Doanya hamba bila dia berdoa kepada Allah. Makanya yang perlu dipahami oleh kita, sebelum kita berdoa, sebelum kita menghadap Allah, kenali dulu siapa yang akan kita minta dan siapa yang akan kita hadap. Ya. Yang mana nantinya dia akan mengijabahi setiap hamba yang memohonnya bila idza da'a, bila dia betul-betul ya tidak membaca doa, tetapi ya kan, bacaan itu adalah bahasa pengantar, penghubung. Hatinya nyambung dengan Allah, lalu ada ungkapan. Seperti itu seharusnya orang yang berdoa kalau ingin doanya diijabahi. Lalu kemudian apabila sudah setiap berdoa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yujibu da'watad da'i, bukan Allah Subhanahu Muhammad. Anugerah Allah itu terus mengalir ke hati pikirannya hamba itu. Sampai oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesenangan, kebahagiaan, ketentraman hati pikirannya sampai kehidupannya. Bila iya hatta di dalamnya ini ada hubungan hatinya terpaut dengan Allah, ada koneksi, apalagi ada korelasi hatinya dengan mudahnya. Lalu ada hubungan bahasa ini sebagai bukti bahwa hati saya nyambung, sehingga orang yang seperti ini nih, yang tadinya orang itu tak pandai bicara, fasih nanti menyusun kata-kata itu. Muhammad. Ya. Karena arti di antara ma'iyatullah itu, Allah akan mengajari menyusun kata-kata itu. Karena yang seperti ini amrul muttaqin. Wa yu'allimukumullah, itu akan muncul nanti ini. Apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang muttaqin akan diraih, akan didapat oleh orang yang seperti ini. Apabila dia sadar sama siapa saya bicara ini. Sampai yang Rasulullah SAW dapat itu. Wa ja'altu qurrata aini fis shalah. Dan aku jadikan yang paling aku sukai, yang membuat aku senang sekali, bahagia sekali, ketika aku lagi ada dalam sholat di hadrahnya Allah. Ya. Allah menyiapkan waktu untuk hambanya, tentunya itu waktu yang sangat istimewa, karena sampai fa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu satu yang besar, itu dahsyat, ai li ahli dzauq,
li ahlil qulubis safiyah fa innaha lakabiratun, sungguh itu sangat besar, itu nuansa aura yang muncul menguasai hati pikiran hamba. Dia betul-betul dia merasa berhadrah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ini. Lupa dari apa yang ia pinta. Ketika sampai pada maqam waja'al qurrata aini is-shalah. Dia bisa berdialog nyambung pakai perasaan dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan itu rasa yang dahsyat. Bahkan di pelajaran di pelajaran hikamnya, kan? Hikamnya, ya. Sampai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala si hamba ini diajari pola mengelola apa yang harus dikelola. Dalam keterangan, termasuk pelanggaran bila sang hamba mengejar rasa ketika ia berdialog dengan Allah, mengejar rasa, yang mana rasa itu haudhu nafsi. Haudhu nafsi. Apa haudhu nafsi itu? Bagian dirinya. Porsi di dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah cinta kepada hambanya, diajari, bagaimana caranya berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Ketika dia sholat, terasa nikmat sekali, apalagi ketika membaca Fatihah dan membaca surah. Nikmat sekali, sehingga perasaan nikmat itu ditunggangi, dikendalikan Allah Muhammad. Dikendalikan untuk mengejar ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa. Bahkan kenikmatan yang dahsyat yang ia raih ketika membaca ayat, ketika dalam sholat, ketika dalam zikir. Kenikmatan yang mungkin tidak pernah ia bayangin akan mendapatkan kenikmatan itu. Sebagian dari kenikmatan yang ia kejar, yaitu Muhammad. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Yang asyik, yang nikmat itu sebagian. Dan dia diberi Allah alham galbahu. Allah memberi ilham, mempelajari pada hatinya ini. Ya kan? Sampai lupa kepada kenikmatan ketika ia baca Al-Quran, ketika dia mendapat Allah, lupa nikmatnya, dan dibuat energi kekuatan. Jadi dia berupaya bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran, bagaimana nikmatnya mukhatabah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditekan itu, ya kan, sehingga muncul kenikmatan. Ternyata dia mengejar kenikmatan yang tak bisa diukur oleh ukuran apapun. Ini wajjahtu wajhiya. Sampai seperti nanti di dalam merealisasikan ana inda dhanni abdi bi. Itu maksud dari idza da'a. Allah yujibu da'watad da'i idza da'ahu. Moga-moga kita semua mendapatkan anugerah itu. Ya, berkat Ramadan, yang mana waktu Ramadan itu waktu istijabah. Tidak ada istilah siang atau malam. Kalau kita memohon kepada Allah dan yakin Allah tidak akan mengecewakan, maka
akan terrealisasi itu, dan tidak ada yang susah itu. Nah, asalkan ayo setel, kita punya keyakinan itu setel. Lalu lihat kita ini sangat terbatas, sangat lemah. Bibarakati Ramadan, Rob. Itu yang kamu hadiahkan untuk kami umat Nabi Muhammad SAW, atawassal bi Ramadan. Ya. Nah, inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Maka Allah nanti akan mengijabahi, bahkan wa yukafi'u mazidahu itu. Dan yakin itu bahwa ada itu kata-kata wa yukafi'u mazidahu, dan Allah akan memenuhi apabila engkau perlu kayak apa, seberapa yang kau perlukan, dari kesenangan, dari kebahagiaan Allah Muhammad. Dan ingat hambaku, hal ini terjadi bila kamu menghadap sama aku sebagai Tuhanmu dan Tuhan segala kenikmatan. Jangan engkau mengharap ya di pintu yang lain. Engkau betul-betul mengharap dan yakin, seyakin-yakinnya bila kamu ada di hadapanku ini. Seperti itu bahasa halnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara arti idada'ani, bila sang hamba betul-betul meminta kepada aku dan kiblatnya dijaga. Lurusnya itu, fokusnya itu kepada Allah. Wa annahu subhanahu la yaqta' amala man ammalah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memutus angan-angannya, keinginan-keinginannya orang yang berharap kepada Allah. Dalam artian Allah bangga sekali, senang sekali bila ada hamba, apalagi yang jelas sebelumnya kena arus-arus kehidupan, seling telewar kata orang Jawa, ya kan. Fokusnya nih, fokus pikirannya, fokus hatinya sering telewar kata orang. Apa itu telewar itu? Sering terkontaminasi dengan apa yang dilihat, apa yang dipandang, atau diam-diam hayal, sehingga maunya pecah-pecah. Kiblatnya dengan Allah selalu buyar kata orang Jawa. Ya. Tak taunya menghadap kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keseriusan, sampai si makhluk mencicipi nikmatnya menghadap, sampai mencicipi nikmatnya berdialog dengan Allah. Itu indallah kabir itu. Indallah kabir. Moga-moga berkat Ramadan Allah anugerahkan kepada kita, ya kan? Ingat bahwa Allah tidak akan begitu muncul harapan dari hamba dan Allah ngerti, latifun khabir, maha lemah lembut dan maha tahu Allah itu. Sekecil apapun cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau bangun di bawah hati yang paling bawah, ada hubbuk kepada Allah, indallah zahirun wa indallah kabir. Di pandangan Allah itu jelas, dan di pandangan Allah kabir. Maka si wali kutub mengatakan seperti ini, bahwa Allah tidak akan memutus. Yang ada begitu muncul akan ditumbuh kembangkan sama Allah, akan dimudahkan jalannya. Lanahdiyannahum, dimudahkan Allah Muhammad. Ini bonus umat Rasulullah, ini bonus kita semua. Bonus ini. Dan saya kira ini tidak susah, asal kita mau nggak bangkit, mau nggak sadar. Ya. Dari carut marutnya pola berpikir, dari kayak kata orang Jawa, telewernya, ya, pola berpikir,
Moga-moga taufik hidayah Allah ada pada kita dan gampang untuk keluar dari kecamatan tersebut. Muhammad besar itu, keluar dari kecamatan, keluar dapat ada sinyal nyambung. Ya. Sekali lagi, umur Ramadan, pagi tak, siang tak, sore tak, malam tak, fi atrafi min awqati Ramadan adalah saat-saat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wala yukhayyib raja'a man raja. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang muncul harapannya terarah kepada Allah. Allah bangga sekali, senang sekali. Bahkan lebih senang daripada orang yang berjalan mengarungi padang pasir. Lalu di tengah-tengah padang pasir, dia punya tunggangan hilang. Kata pikirannya, mati aku. Sampai dia ketiduran. Karena penatnya, karena capeknya, karena tegangnya, tidur. Begitu bangun, tidak taunya tunggangannya yang tadinya ngus-ngusan barangkali, ya kan? Lalu dengan sigapnya di depannya siap untuk ditunggangi. Bagaimana senangnya hamba itu. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih jauh senang. Ya, perasaannya Allah itu lebih senang daripada hamba yang seperti itu. Ketika apa? Ketika hambanya tadinya maunya buyar-buyaran, maunya pecah-pecahan, tidak konsen, lalu mendapatkan jalan taufik hidayah dari Allah, lalu menyebut Allah dengan penuh kedekatan. Kalau dia sampai keluar air mata, ini besar sekali di pandangan. Moga-moga Allah senantiasa menganugerahkan sepanjang sisa Ramadan yang akan kita intahzil fursah, ambil kesempatan. Sehingga fakam gerabbangidan, betapa banyak orang yang tadinya jauh gersang hatinya, tak jelas, ada pada kecarut-marutan hidupnya, ya kan? Lalu dengan mudahnya kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ditemukan jalan, jadilah Rabi' al-Adawiyah, menjadi Fudail bin Iyad, menjadi kekasihnya yang sampai tidak takut karena api nerakanya, tidak bersyahwat kepada surganya, namun mengejar yang dia maha esa, yang tak pernah puas untuk mengejarnya, dan dikasih energi oleh Allah itu karena dia mau mengejar dia, Allah Muhammad. Wa jama'a badi, dan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpulkan yang tadinya terpecah belah tak jelas itu, dikumpulkan ada satu arus yang jelas, sehingga ada perasaan kedekatan yang Masya Allah Muhammad. Seperti itu bila Allah berkehendak, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Ada gaiban, bisa mengembalikan yang tadinya gaib, maunya hilang dari Allah, tak jelas selalu kehilangan Allah, tak taunya di setiap pikirannya selalu ingat Allah. Kalau Allah ingin menyeting hambanya seperti itu, amru baina kaf wa nun, perkanya antara kun fayakun, jadi. Sekali lagi, ayo mumpung Ramadan, yang siang malamnya sama, awqat fi Ramadan, awqat mustajabah.
Waktu di bulan Ramadan itu waktu diterimanya atau dibukanya pintu Allah. Wahariban, dan mendatangkan yang tadinya harib. Ya, dulu barangkali kita ini tidak usah kemana-mana, kita maunya lari dari arahan bimbingan apa-apa yang akan mendekatkan diri kepada Allah, lari, selalu mengikuti hawa dan nafsu, sehingga hawa nafsu tambah lagi nafsu syaitan ya, yang maunya selalu tersangkut di tiga itu, ya kan? Alhamdulillah berkat arahan bimbingan Rajab, orang-orangnya pengajian, arahan bimbingan, auranya Sya'ban, sehingga kita dengan mudahnya yang tadinya sering hilang dari hadrah Allah, di bulan Ramadan kita selalu terasa garib dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh ke latifan, kelemah lembutan, asyik menghadap Allah yang maha raufun dan maha wadud. Tolong lampunya hidupin Pak ya. Sadaka fi ruju'i ilahi wal taja. Orang-orang yang mendapatkan itu tadi itu, ya, reaksi dari Allah, respon dari Allah, orang-orang yang benar-benar di dalam harapannya, arah harapannya, ya, tayarnya, atau apalagi sinyalnya itu, ya, jelas itu arusnya kepada Allah yang betul-betul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang akan menyatakan, merealisasikan semua yang ia inginkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila sabilin najati wa ala alihi wa ashabihi wasallam katsira. Amma ba'du, ay bajas ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, fal faqir Allah Ta'ala Abdullah bin Ali al-Haddad Alawi yahdi azka salam wa anmah yahmil ala atbaqil altafil khafiyah wa yankul syadahu nasimun nafahat rabbaniyah wa yatasilu tayyibun an-nafah bimasyamil arwah wa tarafusu taraban fi abdaniha wa tahinu syauqan ila awtaniha ila hadatil akhil adna wal walil ahna as-sayyid al-fadil Salilul afadil ahakun nas bil muwalah wa ahrohum bil mudanah wal musafah al-syarif al-habib al-hamid bin Syarif Alawi al-Haddad Ba'alawi daraballahu alaihi sardaqatul hifid wa riayah wa amtara sirrahu suhuban min as-sayyib at-taufiq wal hidayah wa azbatuhu fi diwani ahli wilayah wal inayah. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang kita kaji kitab Mukatabat Al-Imam Haddad. Isinya kitab risalah-risalah, surat-surat Al-Imam Haddad. Si penyusun melihat kok ini bagus kalau dibentuk menjadi buku gitu ya kan. Sehingga kita yang membaca ini mempunyai bayangan, dibentuk bayangan kita ini seakan-akan kita yang mendapatkan risalah. Isinya risalah mawaid, nasaih, himbauan-himbauan dan nasihat-nasihat. Ya. Kita yang mendapatkan nasihat. Kemudian alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dianugerahi bisa mendengarkan kalamnya kutub gitu. Apalagi kita beryakin bahwa kita beryakin ya, dibentuk beryakin ini saya anggap
nasihat ini untuk saya. Sehingga ada pada wilayah ana indah dhanni, ada di arus ini. فالفقير إلى الله تعالى عبد الله بن علي الحداد علوي يهدي أزكى السلام وأنماه يحمل على أطباق ألطاف الخفية ينقل شذاه نس ربانية فيتصل طيبه النفاح بمشام الأرواح فترقص طربا في أبدانها وتحن شوقا إلى أوطانها. Ini bahasanya banyak bahasa kiasan ya. Banyak majaz. Al-Imam Abdullah Al-Haddad menghanturkan salam yang paling berharga gitu. Yang salamnya beliau membawa atau ada pada sifat latifnya Allah Muhammad. Ambil salam yang menjadi kendaraannya adalah al-lutuf, lutfullah. Ini apanya kerjanya orang Madi seperti ini. Nah, jadi punya trik-trik yang canggih ya kan ya. Salam bukan pakai takpos, bukan. Ya kan? Salahnya membawa ini adalah lutufnya Allah. Sirinya lutufnya Allah yang membawa salam. Karena dikaitkan dengan ismun min asma'illah dan dengan sirnya, maka mengeluarkan aroma-aroma yang dibawa oleh angin yang bersepoi-sepoi, ya kan? Yang munculnya dari hadratillah pemilik asma. Allah Subhanahu. Sifatnya Allah dijadikan kendaraan. Isinya salam dari makhluk. Yang ngisi agar esirnya itu tambah dahsyat, isi yang diinginkan oleh Al-Habib Abdul Haddad pesan-pesan itu adalah Allah. Seperti itu. Sehingga apa? Tak positif. Ini yang dikatakan makana minal qalbi wasal ilal qalbi. Baik langsung dari jalan atau melalui risalah. Dia nulis penuh dengan perasaan yang rindu, pingin ketemu asyik. Dan saya kalau memati kekuatan yang ada pada saya tidak bisa ini. Dengan lutfullah, saya jadikan tak posnya adalah Allah Subhanahu. Ngeri, ini sudah bahasanya orang-orang yang nyampe pada Allah ngeri itu. Kayaknya gampang gitu dalam memakai itu, mengungkapkan bahasa itu. Fayattasil thayyibun nafa bimishamil arwah. Maka nyampe ya. Enaknya, nyamannya. Bahkan karena ada kekuatan sinyal dari langit yang saya inginkan, perasaan ini cuma volumenya 5 gitu. Karena dari Allah Subhanahu wa taala ada ta'yid, ada aun, ada an-nasr dari Allah yang digapai, yang nyampe ke hatinya muridnya atau yang dikirim saat itu. Wow, bisa-bisa nanti risalahnya dicium. Allah. Allah selamat.
Jadi ada hembusan rauhaniyah yang muncul dari umki jal fuad dan Imam Haddad yang bimin syamil arwah itu murawwihil arwah, membuat roh ini hidup, senang, tentram, enak, nyaman, bahagia. Seperti zaman dahulu. Di tahun 60-an. Tidak ada TV. Tidak ada HP. Tidak ada internet. Itu risalah dikirim kepada orang yang haji. Orang umrah pun jarang waktu itu. Sehingga dia nulis dengan penuh perasaan. Rindu. Semua perasaan diungkapkan di tulisan itu. Hakadha kana sya'an. Sehingga membuat si penyusun ini punya inisiatif untuk menyusun jadi kitab sampai 2 juz ini. Mukatabat itu. Maksudnya apa, Ustaz? Hakadha kana. Idza kana sadirun min abdin lahu galbun safin. Demikian reaksinya apa-apa bila muncul dari hamba yang bersih hatinya. Sampai membuat ada orang punya inisiatif untuk mengumpulkan risalah-risalahnya. Kena biasanya itu. Allah SWT. Hadza kana amrul ahlillah. Inilah keadaan orang yang ahlillah. Itu di antara arti saya ja'allahumur rahman wudda, dibuat punya daya tarik kepada siapa? Semua makhluk. Allah SWT. Fataraqqas taraban min abdaniha, sehingga membuat orang yang menerima sesuatu itu bergerak tidak terasa karena hatinya, rohnya kena biasan suara hati si pengirim surat itu. Fatahinnu syauqan ila awfaniha, sehingga senang untuk senang rindu untuk nyampe di negeri dan di mana dia dilahirkan itu. Jadi ini beliau Abdul Haddad nulis surat kepada orang yang dilahirkan di tempat Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Demikian dulu karena waktunya sudah ya kan dekat dengan waktu futur, kita bisa nyambung besok. Ya, moga-moga kita mendapat keberkahan umur, keberkahan iman, keyakinan, keberkahan inayah, taufik, hidayah dari Allah, ya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua min ahlil istijabah di sirril Fatihah.